الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ini adalah bagian ketiga dari pembahasan tentang wabah virus corona. Dalam pertemuan yang lalu kita masih dalam pembacaan hadis Ibn Abbas yang mengisahkan tentang peristiwa At-Ta'un dan rencana kedatangan Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah ke negeri Syam pada saat wabah Ta'un menimpa negeri tersebut. Setelah melalui proses musyawarah dengan kaum Muhajirin, kemudian dilanjutkan musyawarah dengan kaum Ansar, kemudian yang ketiga dengan para tokoh Quraisy yang berhijrah pada pasca Fathu Makkah. Kemudian Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu dan mengurungkan niatnya untuk masuk ke negeri Syam untuk sebuah rencana besar, rencana kenegaraan. Kemudian terjadi dialog antara beliau Amirul Mukminin dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai pimpinan di negeri Syam. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, qala faja'a Abdurrahman ibn Auf wa kana mutaghayyiban fi ba'dhi hajatihi. Kemudian di akhir dialog tersebut atau musyawarah tersebut datang Abdurrahman ibn Auf, di mana Abdurrahman ibn Auf tidak hadir dalam dialog atau musyawarah tersebut karena sebuah kepentingan pada waktu itu yang menghalangi beliau untuk hadir. Dan ketika hadir, beliau menyampaikan sebuah faidah ilmu. Rupanya sampai berita kepada beliau dialog tersebut kepada Abdurrahman bin Auf, faqala inna indi fi hadza ilman. Sesungguhnya aku memiliki sebuah faidah ilmu tentang permasalahan ini yang sedang didiskusikan. Masuk ke negeri Syam yang ditimpa oleh wabah Ta'un ataukah keluar, ataukah tidak masuk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Jika kalian mendengar berita bahwa Ta'un telah menimpa, wabah Ta'un telah menimpa suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Jangan kalian datang ke negeri itu. Dan jika wabah penyakit menular itu tadi menimpa suatu negeri sementara kalian sedang berada di negeri itu,
baik kunjungan sementara ataukah orang yang memang berdomisili tinggal di sana, fala takhruju firaram minhu. Jangan kalian keluar meninggalkan negeri tersebut dalam rangka melarikan diri, lari dari wabah tersebut. Ini penting. Firaram minhu. Di sini ulama menyebutkan sebuah faidah. Barakallahu fikum. Jangan kalian keluar dari negeri tersebut yang tertimpa wabah, penyakit menular, dalam rangka melarikan diri, menghindar dari wabah tersebut. Qala fahamidallahu Umar, thumma ansaraf. Maka Umar bin Khattab mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dengan datangnya ilmu sebagai dalil terhadap keputusan yang beliau ambil. Apa keputusannya? Mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan masuk ke negeri Syam yang ditimpa wabah penyakit menular, at-ta'un, dan kembali ke negeri Madinah. Umar bin Khattab Amirul Mukminin memuji Allah, bersyukur, kemudian beliau segera pergi bersama rombongannya. Umar bin Khattab yang memang dikenal dan dijuluki sebagai Al-Mulham. Umar bin Khattab sejak masa Rasul SAW, keputusan-keputusannya itu sering didukung oleh wahyu, dibenarkan dalam sekian peristiwa. Nah, Umar bin Khattab, tapi bersama itu nggak mentang-mentang ya, karena sudah beberapa kali keputusannya itu benar, turun ayat Al-Quran tentangnya atau sebuah hadis membenarkannya, tapi tidak kemudian beliau nggak mau mendengar, nggak mau bermusyawarah. Bagaimana kalau itu keutamaan seperti itu kita dapat, salah seorang di antara kita mendapatkannya, baru saja dia mendapatkan rekom dari seorang syekh, baru dia mendapatkan rekomendasi dari seorang alim, kemudian dia meremehkan orang lain, kemudian dia tidak mau bermusyawarah. Hadza Umar bin Khattab, terlepas beliau seorang yang telah dijamin sebagai ahlul jannah, orang nomor 2 dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq ba'da nabiha, plus lebih dari itu, beliau seorang yang mulham. Keputusan-keputusannya itu terilhami, terdukung, dibenarkan oleh wahyu. Tapi tetap bermusyawarah, dipanggil kaum Ansar, dipanggil sebelumnya kaum Muhajirin, didengar apa saran mereka. Nah, dan setelah mendengar saran daripada tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, beliau semakin mantap atas keputusannya bahwa menggagalkan dan mengurungkan niatnya masuk ke negeri Syam dan pulang ke Madinah. Lebih mantap lagi dan lebih kuat lagi sehingga beliau memuji Allah ketika Abdurrahman bin Auf memberitakan sebuah ilmu, sebuah dalil yang membenarkan sikap beliau tadi. Hamidallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bahwa keputusannya itu genting, kondisi yang sangat genting, ternyata sesuai dengan dalil. Kalau seandainya dalil berbeda dengan keputusan beliau, Umar adalah raja'an, seorang yang cepat rujuk mengikuti dalil. Itu Umar Ibn Khattab, dan sekian peristiwa terjadi. Umar rujuk mengikuti dalil. Namun dalam peristiwa itu, hadis Abdurrahman bin Auf yang beliau mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keputusan Umar, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini tentu ada beberapa faedah. Antara lain adalah
bahwa qad yakunu 'indal mafdul ilmun ma la yakunu 'indal fadil. Bahwa seorang yang tingkat keutamaannya di bawah, senioritasnya di bawah, punya dalil, punya ilmu, punya faedah yang tidak dimiliki oleh yang fadil, yang lebih utama, yang afdal. Muhajirin lebih afdal, lebih baik daripada masyayikh Quraisy alladzina aslamu 'inda fathi Makkah. Lebih utama. Al-muhajirin al-awwalin, kemudian al-ansar, lebih utama dari orang-orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Dan semuanya, kullun wa'adallahu al-husna, semuanya Allah siapkan, Allah janjikan untuk mereka kebaikan. Tapi al-fadilah bertingkat-tingkat. Tapi kenyataannya keputusan masyayikh Quraisy tepat pada waktu itu, sesuai dengan hadis, menyarankan Amirul Mukminin untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan niatnya masuk ke negeri Syam. Nah, kemudian begitu juga Abdurrahman bin Auf mengetahui sebuah ilmu yang belum diketahui oleh Umar bin Khattab dan beberapa muhajirin al-awwalin. Faman alima hujja ala man lam ya'lam. Orang yang berilmu, yang mengetahui dalil, hujjah terhadap yang belum tahu dalil tentang permasalahan itu, apapun kedudukannya. Ini ada pelajaran penting dari salaf dalam menghormati dalil, dalam mengamalkan sunnah. Kaum muhajirin yang ternyata pendapat mereka yang disarankan kepada khalifah berbeda dengan dalil hadis, mereka rujuk. Al-Ansar juga demikian. Ketika tahu bahwa sarannya tidak sesuai dengan dalil, dengan ilmu, mereka rujuk, menerima. Ini sebuah pelajaran akhlak bagi kita semuanya. Semoga Allah menjadikan ana dan antum termasuk orang-orang yang selalu rujuk kepada dalil saat dalil itu sampai kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong terhadap dalil, akhirnya kita menjadi sesat dan akhirnya menyesatkan orang lain. Dalam hadis ini juga, hadis Abdurrahman bin Auf, matnul hadis, matannya sahabatnya siapa? Abdurrahman bin Auf, karena beliau yang menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberi nama hadis yang didengarnya dari Rasul sebagai ilmu. Inna indi fi dzalika ilman. Nah, di bagian akhir dari hadis ini disebutkan kalimat firaram minhu. Janganlah kalian yang berada di negeri yang tertimpa wabah penyakit menular itu keluar, lari dalam rangka menghindar dari wabah. Jangan. Dari sini innamal a'mal binniyat. Setiap amalan sangat ditentukan oleh niatnya. Kalau seorang keluar meninggalkan negeri yang ditimpa oleh wabah penyakit menular, apapun jenis penyakit menular yang membahayakan tadi, dalam rangka melarikan diri dari wabah, berarti dia menyelisih sunnah. Tapi ulama merinci, kalau seorang keluar karena tugas, karena sebuah kepentingan, untuk kepentingan masyarakat, mencari obat, mencari jalan keluar, dia terpaksa harus keluar, maka diperbolehkan, karena dia keluar bukan dalam rangka lari dari wabah. Sementara hadis menyatakan firaran minhu, fala takhruju firaram minhu. Jangan kalian keluar dari negeri tersebut dalam rangka melarikan diri, menghindarkan diri dari wabah penyakit menular tersebut. Sehingga kalau untuk kepentingan lain, ya, yang memang mendesak, yang memang diperbolehkan, orang punya kepentingan dagang, oh beda. Kepentingan yang sifatnya kembalinya, maslahatnya untuk umat, untuk mereka yang ada di situ. Sehingga ini sebagai salah satu dasar tentunya dalil bagi pemerintah-pemerintah yang ada untuk mengambil kebijakan. Karena sekarang banyak pemerintahan yang melarang, dan itu bagus, melarang masyarakatnya keluar.
Perlu dipilah-pilah mana yang dilarang mutlak, mana yang masih diizinkan. Nah, ini beberapa ilmu yang kita dapat terkait dari penyakit atau wabah, penyakit menular yang menimpa sebuah negeri. Kemudian yang penting juga diketahui di sini bahwa dari beberapa hadis yang setelah kita sebutkan tentang ta'un, ada sekian riwayat dan sekian lafaz hadis, sekian faedah ilmu di sana. Atau yang terkait dengan al-majdzum, orang yang tertimpa penyakit al-juzam, penyakit lepra, ya. Barakallahu fikum, atau kusta. Kita juga mendapatkan faedah di mana Rasulullah menyatakan firra minal majdzum ka firarika minal asad. Dalam riwayat firaraka minal asad. Larilah kamu, menghindarlah kamu dari seorang yang terkena penyakit al-juzam seperti larinya kamu atau menghindarnya kamu dari seekor singa. Cepat menghindar. Bagaimana juga Rasulullah SAW menghindar untuk membaiat seorang dari Bani Saqif yang hendak membaiat, baiat tentang Islam, mau masuk Islam dan berjanji, bersumpah setia kepada Rasulullah. Baiat salah satu perkara penting dalam agama ini. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum ada tali pengikat baiat di leher dia terhadap waliul amr, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Bersama itu, ketika Rasulullah mendengar salah seorang rombongan dari Saqif tertimpa juzam, terkena penyakit kusta, Rasulullah mengutus seseorang mengabarkan kepadanya, inna qad baya'naka farji'. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya aku telah membaiatmu wahai fulan yang sakit lepra, sudah membaiatmu, jangan khawatir, sah baiatmu, silahkan kamu pulang. Upaya-upaya ini semua menunjukkan bahwa di situ ada penyakit yang menular. Lalu bagaimana dengan hadis la adwa, yang itu juga di dalam al-hadis as-sahihah. Nah, bagaimana dengan hadis tersebut? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah dan para ulama kita di zaman ini. Barakallahu fikum. Antara lain Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna la adwa. Kalimat la adwa secara bahasa kita tidak ada penyakit menular. Rasulullah mengatakan la adwa. Sementara hadis ini juga di Sahihain, Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Kitab Tauhid. Menunjukkan perkara ini sangat erat kaitannya dengan perkara tauhid. La adwa, tidak ada penyakit menular, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan la adwa adalah al-adwa allati ya'taqiduha ahlul jahiliyah min annaha tantaqil bi nafsiha wa tu'athir bi nafsiha. Bahwa adwa di sini adalah penyakit menular yang mampu menular dengan sendirinya, berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keyakinan itu. Keyakinan inilah yang bertentangan dengan at-tauhid. Ini yang dinafikan oleh Nabi pada hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, yakni menular dengan sendirinya
tanpa kehendak Allah atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la adwa ya'ni ala ma kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Penafian Rasulullah di sini yang dimaksud adalah yang berdasarkan atau sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan ahlul jahiliyah. Amma annal adwa tahsulu biidznillah fahadha amrun waqi'. Sementara penyakit menular yang terjadi dengan izin Allah, maka yang ini adalah perkara yang nyata terjadi. Walihadza naha sallallahu alaihi wasallam an mukhalatatil majdzum. Oleh karena itu Rasulullah melarang untuk bercampur baur, berinteraksi, berikhtilat dengan orang yang tertimpa penyakit lepra atau kusta. Wa naha sallallahu alaihi wasallam anil qudum 'alal ardil mawbu'ah. Dan Rasulullah juga melarang untuk seseorang mendatangi sebuah negeri yang tertimpa penyakit menular tersebut. Wabah penyakit menular. Wa naha man kana fi ardin fiha waba an yakhruja minha. Dan Rasulullah juga melarang barang siapa yang tinggal atau berada di negeri yang tertimpa wabah penyakit menular tersebut untuk dia keluar meninggalkan negeri tadi. Kenapa? Qala Syekh li'anna hadhihi asbabun lintisharil marad. Karena perilaku ini semua tadi, berikhtilat, berinteraksi, bergaul dengan orang yang kena penyakit lepra, atau masuk ke negeri yang di situ terkenai wabah penyakit menular, ya, atau dia keluar dari negeri yang telah terkenai wabah penyakit menular, ini semua adalah sebab-sebab tersebarnya penyakit menular tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wal imtina' anha akhdun bil asbabil waqiyah. Dan upaya menghindar dari tempat tersebut atau menghindar dari orang yang terkena penyakit menular tadi, penyakit kusta atau lepra, ini adalah bagian daripada upaya melakukan sebab-sebab yang melindungi. Upaya preventif untuk melindungi diri. Nah, ini bagus, dihimbau dalam Islam. Wal iqdamu 'alaiha ilqa'un ila tahlukah. Sementara memaksakan diri atau tetap mendatangi tempat tersebut atau bergaul dengan orang yang majdzum, itu adalah tindakan membinasakan diri atau memasukkan diri dalam kebinasaan. Syekh menyatakan wal iqdam ala mahallatil khatar minal ilqa ila tahluka wallahu ta'ala yaqul wala tulqu biaydikum ila tahluka. Maju atau masuk mendatangi tempat-tempat yang berbahaya karena wabah penyakit menular tadi, termasuk sikap menjerumuskan diri dalam kebinasaan, karena Allah Subhanahu wa taala berkata wala tulqu, janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian dengan perbuatan diri kalian dengan sengaja ke dalam kebinasaan. Illa idza kana hunaka maslahatun rajihah min al-iqdam ala hadhihi al-umur fayaqdum 'alaiha. Kecuali kalau masuknya dia, datangnya dia ke tempat yang terkenai wabah penyakit menular tadi untuk sebuah kepentingan yang jelas-jelas nyata hasilnya, jelas-jelas nyata kemaslahatannya, maka silahkan dia datang ke tempat tersebut. Amma idza lam yakun fihi maslahatun rajihah. Sementara apabila masuknya dia dari tempat tersebut atau mendekatnya dia kepada orang yang terkena wabah penyakit menular tadi, tidak didapati di sana kemaslahatan yang nampak, kemaslahatan yang jelas, fal akhdhu bil asbab al waqiyah ahsan. Maka
menempuh upaya-upaya dan sebab-sebab yang lebih melindungi dirinya, itulah yang lebih baik. Semuanya itu tergantung kondisi, kata beliau hafizahullahu taala. Semisal dengan ini penjelasan Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Kita praktekkan sekarang di zaman ini. Nah, pemerintah Indonesia alhamdulillah sekarang sudah mulai mengambil langkah-langkah sejak beberapa pekan yang lalu, ya, atau sebulan lebih yang lalu, mengambil langkah-langkah berusaha untuk menenangkan masyarakat, berusaha untuk menenangkan rakyatnya untuk tidak panik. Nah, terlepas mungkin dalam beberapa sebagian atau pada sebagian kebijakannya itu kurang tepat, mungkin karena kondisi, ya, terjadi di masa-masa genting. Tadi kita telah baca hadis Ibnu Abbas yang mengisahkan dialog Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan para muhajirin al-awwalin, para muhajirin senior, dan juga kemudian kaum Ansar dan seterusnya. Terjadi beda pendapat, terjadi perbedaan pandang antara Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Umar bin Khattab, dan dua-duanya adalah sahabat senior, ya. Dan mereka orang-orang soleh. Tentu di zaman seperti ini lebih-lebih mungkin terjadi perbedaan pandang. Maka yang penting diingatkan, dan ini salah satu perkara penting yang harus diketahui, kita sebagai rakyat muslim di negeri ini jangan mudah berkomentar. Ini yang pertama. Jangan mudah mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang nanti kita akan jatuh pada kesalahan, atau jatuh kepada berbicara tanpa ilmu, atau mengghibahi pemerintah, atau bahkan mencela dan mencaci pemerintah. Tahan lisan. Waspadai dari tulisan-tulisan. Terkhusus teman-teman yang memiliki smartphone, yang ikut dalam grup-grup, beragam grup, ya, dari keluarga dan teman-temannya. Waspada artikel-artikel atau apa saja yang dimasukkan ke HP Anda, yang itu bisa menyeret Anda jatuh dalam kemungkaran besar. Di antaranya berbicara tanpa ilmu, di antaranya mencela pemerintah, di antaranya Anda akan terseret untuk menyebarkan, meng-share, ya, mengirim tulisan-tulisan yang tidak berada di atas ilmu. Jatuh dalam qila wa qal. Apa tugas kita? Tugas kita mempelajari sunnah tentang ini, dan sudah kita lakukan. Bagaimana sunnah? Bahwa ternyata wabah penyakit menular itu, kata dalam hadits Aisyah, Rasulullah menyatakan, rijzun aw azabun yab'athuhu Allah, yang Allah kirim kepada suatu kaum, azaban, sebagai bentuk azab. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan wabah penyakit menular yang menimpa negeri itu, yang menyebabkan matinya banyak orang, sebagai bentuk rahmat Allah kepada kaum mukminin, dan juga sebagai salah satu sebab syahid, seorang mati dalam keadaan sebagai syahid. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang di negerinya tertimpa oleh penyakit atau wabah penyakit menular yang melanda negeri tersebut, kemudian dia bertahan di negeri itu sabiran muhtasiban, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang tetap bertahan di negeri tersebut, sabar menjalankan syariat, sabar dia menahan pedihnya penyakit tersebut, bukan tidak berobat, nah, tapi dia sabar. Sabar sebagai akibat, menghadapi akibat dan kemungkinan jelek yang akan muncul dari penyakit itu, antara lain adalah puncaknya adalah al-maut, kematian. Sabar dia tahu ini sunnah, ini perintah Nabi. Muhtasiban, dan mengharapkan pahala. Dia melakukan itu semua karena mengharapkan pahala, dan yakin, tetap beriman kepada catatan takdir bahwa tidak akan ada yang menimpa dirinya kecuali yang apa telah Allah catatkan untuknya. Maka baginya sama seperti pahala seorang syahid. Seorang mukmin tenang, rakyat yang mukmin tidak panik.
tapi berusaha melakukan al-asbab al-wiqayah, sebab-sebab preventif yang akan melindungi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, maka kita lakukan dengan berkonsultasi kepada ahlinya. Kita bertanya, langkah-langkah apa yang bisa kami ambil untuk pondok kami, untuk komunitas ini, apa yang bisa kita lakukan? Maka tugas para tim dokter kita untuk mengumpulkan data-data yang akurat dan valid, ya, memberikan bimbingan kepada tulab, kepada anak-anak kita, kepada ummahat, kepada ikhwah, bahkan kepada masyarakat sekitar. Tetapi jangan sampai langkah-langkah kita mendahului waliul amr yang itu bisa menimbulkan kepanikan. Nah, barakallahu fikum. Ini tentu adalah sikap ahli sunnah. Sekali lagi, di masa-masa fitan seperti ini perlu diwaspadai. Berapa banyak pihak-pihak yang menjadikan masalah ini kesempatan mengkritisi pemerintah, kesempatan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, kesempatan untuk menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya, sehingga akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk menimbulkan kekacauan dan instabilitas keamanan di negeri ini. Nah, jangan terpancing untuk ikut berkomentar. Agar kita tidak terpancing, jangan buka pintu kita untuk mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab menyampaikan dan menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Bahkan sebagiannya dapat dipastikan kebohongannya. Barakallahu fikum. Ahli sunnah di antara prinsipnya adalah kalau tidak mampu memberikan nasihat dan ide-ide yang baik, solusi-solusi yang tepat, yang nyata, maka mereka mendoakan. Daripada antum mencela kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak mendengar celaan antum. Yang mendengar adalah orang-orang yang beragam dan heterogen cara pemahamannya. Yang mendengarnya. Lebih baik antum doakan. Doa antum bisa didengar oleh Allah. Doa antum bisa dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin negeri ini orang-orang yang mencintaimu dan mencintai agamamu. Ya Allah, berikanlah kepada pemimpin negeri ini para pendamping-pendamping yang saleh. Jauhkan dari pemimpin negeri ini pendamping-pendamping yang kafirin atau munafikin atau zalimin dari ahlud dunia. Jangan ya Allah, jangan berikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan taufik kepada pemerintah kami untuk bisa menangani berbagai problemnya, di antara lain sekarang adalah wabah penyakit yang sedang dihadapi. Berikan taufik untuk mengambil kebijakan yang tepat. Mudahkanlah urusan mereka. Begitu seorang rakyat muslim ahli sunnah atau salafi mendoakan kepada pemerintahnya. Nah, ya, kita tidak meyakini bahwa pemerintah kita ini sama dengan pemerintah Khulafaur Rasyidun. Enggak bisa dibandingkan dan tidak boleh dibandingkan. Kita mengetahui sekian kemungkaran-kemungkaran terjadi dan kita tidak membenarkan, bahkan kita berlepas diri dari kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan berbagai tingkatannya. Nah, kita mengingkari itu semua dengan cara yang tepat, cara yang sunnah. Nah, kita tidak menganggap bahwa pemerintah kita ini sama dengan masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. La, wa alfu la. Tidak, benar-benar tidak. Tapi sunnah membimbingkan kepada kita bagaimana menyikapi kondisi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, hendaknya ahli sunnah menahan diri, salafiyun tidak jatuh kepada qila wa qal, ya, menukil sebuah ucapan yang itu isinya adalah dari katanya ke katanya. Jangan sampai salafiyin terjatuh dalam berbicara tentang suatu perkara tanpa dasar ilmu yang itu diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang salafi mengutip, menukil, menyebarkan sesuatu ucapan atau artikel yang berisi provokasi. Jangan, itu semua nanti akan menyeret kita kepada dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Ini kajian kita terkait wabah penyakit yang sedang mengancam dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kepada waliul amr kita,
untuk mengambil kebijakan yang tepat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan solusi bagi seluruh masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.